Perkenalkan, nama saya Dea Fauzia dengan NIM A111240008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 kurikulum terakhir di Indonesia serta implementasinya pembelajaran di SMA. Yang pertama itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum berbasis kompetensi yang memberi otonomi besar kepada guru atau sekolah, mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi lokal. Di KTSP, sekolah memiliki otonomi besar dalam menyusun silabus dan penilaian. Standar nasional ditetapkan secara umum, tetapi detail dikembangkan tiap sekolah. Kemudian, contoh implementasi yang saya ambil di KTSP ini adalah materi teks eksposisi. Tujuannya siswa memahami struktur teks eksposisi. Langkah pertama itu guru menjelaskan definisi, ciri, dan struktur teks eksposisi. Kemudian yang kedua, siswa membaca contoh teks eksposisi dari buku paket. Kemudian yang ketiga, guru memberi latihan seperti identifikasi tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang keempat, ada penilaian berupa tes tertulis atau uraian singkat. Kemudian ciri pembelajaran KTSP lebih dominan sebagai sumber informasi. Kemudian penilaiannya cenderung fokus pada kognitif atau pengetahuan. Silabus dan strategi pembelajaran dibuat sekolah secara mandiri, jadi antar sekolah bisa berbeda. Kemudian kurikulum yang kedua itu ada kurikulum 2013 atau K13. Dikembangkan sebagai penyempurnaan dari KTSP dengan penekanan imbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, pendekatan saintifik, dan integrasi karakter. K13 menggeser fokus, standar kompetensi lulusan SKL dan kompetensi inti ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian kurikulum dijabarkan dari situ, integrasi antara sikap, pengetahuan, keterampilan jadi penting. Kemudian di kurikulum K13 ini saya mengambil implementasinya, yaitu materi teks eksposisi. Tujuannya siswa mampu menganalisis dan membuat teks eksposisi. Yang pertama ada langkah pembelajaran. Yang pertama itu mengamati. Siswa membaca 2 teks eksposisi dari sumber media online. Kemudian menanya. Siswa bertanya, apa perbedaan argumen dan fakta? Apa tujuan teks eksposisi? Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Kelompok kecil mencari contoh fakta dan opini pada teks. Yang keempat itu menalar. Kelompok menganalisis struktur teks dan membandingkan kedua teks. Kemudian yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian di contoh implementasinya ini di kurikulum 2013, ciri pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir ada mengutamakan kolaborasi dan aktivitas siswa. Dan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka diluncurkan tahun 2022 sebagai bagian dari kebijakan atau Merdeka Belajar. Fokus pada fleksibilitas, materi esensial, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan karakter sesuai minat dan bakat siswa. Di kurikulum Merdeka ini, saya mengambil implementasinya itu teks eksposisi, yang dimana tujuannya mampu membuat teks eksposisi kontekstual terkait isu lokal. Langkah pembelajarannya yang pertama pemantik kontekstual, yang dimana guru menghadirkan isu lokal, misalnya pengelolaan sampah sekolah atau transportasi umum di kota. Kedua, pembelajaran diferensiasi. Kelompok visual menganalisis infografik, kelompok verbal membaca artikel opini lokal, dan kelompok kinestik melakukan observasi lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, diskusi berbasis masalah. Siswa menentukan masalah, mengumpulkan data, dan menyusun argumen. Kemudian ada produksi teks eksposisi. Siswa menulis teks eksposisi dengan topik pilihan mereka. Dan yang terakhir ada publikasi atau presentasi. Teks dipublikasikan di mading,
blok kelas, atau disampaikan secara lisan. Kemudian ciri pembelajaran di kurikulum Merdeka ini yang pertama itu fleksibel. Guru memilih profil pelajar Pancasila, metode dan asesmen sesuai konteks. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan terakhir ada fokus pada kompetensi esensial dan keterampilan berbahasa nyata. Baik, mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.